spion mungkin. Oh iya, jadi motornya waktu itu beli standar sekali ya. Terus saya rubah nih stangnya, rubah lampunya, saya pakai beli ganti daymaker dengan harapan keren. Mudah-mudahan ya, pelan-pelan. Ini baru itu doang nih gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sehat selalu, kemudian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusannya. Kenapa kita belok kiri? Karena kita melewat jalur yang lain. Pengen ngasih aja referensi buat teman-teman semua dan juga ngasih informasi bahwa kita sekarang akan lewat jalur lingkar selatan untuk sampai ke tempat kerja. Oke, itu terus ya. Kenapa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, di like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga diaktifkan tanda notifikasinya. Ya, itu sering bantu lah ya. Mudah-mudahan informasi ataupun obrolan-obrolan dimana dengan sesuai dengan tagline-nya, ngobrol ngalor ngidul bebas asal sopan, ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Ya, sekali lagi tidak bosan saya doakan juga untuk semuanya, semoga sehat sekali lagi ya, sehat selalu, lancar dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Untuk sahabat-sahabat sekarang yang sedang sakit, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan tidak diberikan penyakit setelahnya. Jadi doakan juga saudara kita yang lain ya, mungkin ada yang sedang kesulitan, terkena musibah, semoga cepat diberikan solusi. Jangan lupa juga kan ada tuh di dalam surat ini ya, Quran dikatakan bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu janji Allah. Jadi kalau sudah janji Allah itu tidak bakal dipungkiri. Ya, beda sama janji manusia. Kalau janji manusia kan banyak memungkiri ya, kadang ya namanya juga manusia kan tidak sempurna. Kadang bilang oke, janji nanti kita ketemu hari Senin, ternyata tiba-tiba Seninnya ada uzur, ada keperluan, jadi nggak bisa, mundur hari Selasa. Lalu nanti datang janjian ya jam 2 siang, datangnya jam 4 karena ternyata ada macet. Tapi memang ya teman-teman, kalau memang ada saudara kita, teman-teman kita yang seperti itu ya, kita kasih uzur, kita kasih toleransi, kita kasih maklum ya. Karena dengan kita kasih uzur, kita kasih maklum, insya Allah nanti juga kita akan diberikan kemudahan gitu. Ya, kita akan lewat jalur nih sekarang. Tadi kita masuk lewat, setelah keluar dari area pemukiman, kita tadi belok kiri, belok kanan ya, ini masuk ke jalan Salakaso namanya, atau jalan pembangunan. Ini kita belok kiri. Kita belok kiri di sini. Oke, kita belok kiri dulu. Masya Allah, mataharinya luar biasa, segar sekali. Mana ini saya pergi agak pagian, baru jam 6 di seperempat dari pergi ya, mudah-mudahan keburu ya, insya Allah lah. Nah, sebenarnya jalur lingkar ini agak muter ya, tapi nggak apa-apa untuk informasi ini. Referensi teman-teman semua yang ada di luar sana ya, seperti inilah Sukabumi dan seperti inilah jalur lingkar selatan. Ini memang banyak mobil-mobil besar kalau di sini ya, memang harus lewat sini, bis, kemudian truk ya, mobil-mobil angkutan lainnya, mobil-mobilnya aja diapit belatut di kiri ikat boh ya, bisa kayaknya. Sabar. Kita ambil kiri. Oh, oke. Kita santai aja ya. Di sini Masya Allah, lihat pemandangannya. Wah, subhanallah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat apa lagi yang kau dustakan?
ini masih banyak tanah kosong ya, karena jalur lingkar ini dulunya bukan pemukiman, ke daerah sawah, kebun, jadi dipangkas oleh pemerintah menjadi jalur lingkar untuk lebih memudahkan angkutan-angkutan besar, dan langsung ini bisa menuju ke area Cibadak ya, nanti keluarnya daerah Cibolang dan nembus ke Cibadak sana lah pokoknya. Jadi untuk jalur ke Jakarta lewat sini anaknya, makanya masih banyak tempat-tempat kosong ya. Dan di sini juga banyak tanah-tanah dijual, cuma harganya udah ya otomatis naik ya, karena masuknya jadi udah daerah ini kan strategis lah gitu. Ibaratnya udah jalur utama, dan menuju ke terminal bis pun kesini jalan. Iya. Oke teman-teman, pagi ini kita ngomongin apa ya? Kalau saya sebenarnya lebih senang ngomongin soal the way of life. Apa sih the way of life? Ya life journey lah, perjalanan kehidupan kita ya. Kadang-kadang saya juga banyak melihat teman-teman saya yang subhanallah ya, begitu banyak macam perjalanan kehidupan mereka. Ada yang dulu waktu kecilnya ya kalau boleh dibilang kekurangan ya nggak sih, atau ya dibanding yang lain dia mungkin faktor ekonomi keluarganya lebih kecil daripada yang lain, lebih rendah. Tapi masya Allah ketika sudah dewasa jadi besar. Ini sebentar, ini ada warung makan Haji Emput. Ini kalau ini penuh banget ini teman-teman. Kalau teman-teman googling di Google ya, googling, cek aja warung Haji Emput, warung nasi Haji Emput. Ini Sukabumi udah top banget, penuh lah. Nah kembali ke tadi ya, jadi masya Allah berbagai macam kehidupan, perjalanan kehidupan ini mungkin juga teman-teman yang sekarang sedang nonton juga merasakan hal yang sama ya. Ada ya mungkin yang merasakan hal yang sama, atau ada juga yang merasakan ya hal sama-sama aja dari kecil sampai besar ya, seperti ini. Atau mungkin bahkan ada peningkatan atau ada penurunan gitu. Tapi itulah hidup ya teman-teman ya, seperti roda lah kalau boleh dibilang ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah gitu. Kita nggak pernah tahu Allah berkehendak apa dengan kita ya. Intinya jalani aja, nikmati aja prosesnya, toh nanti itu juga semuanya bakal finish ke tempat yang sama gitu, if you know what I mean ya. Nah, jadi gitu. Saya punya teman, saya tahu ya, tahu persis enggak ya, cuma saya tahu lah gitu dulunya seperti apa gitu. Boleh dibilang sih lebih tua di atas saya gitu, lebih tua di atas saya. Jadi keluarganya itu dulu tuh sebetulnya keluarga cukup berada, cuman karena ada permasalahan keluarga antara orang tuanya, sehingga akhirnya ekonominya runtuh teman-teman, seruntuh-runtuhnya, finansialnya runtuh, ekonominya runtuh, sampai akhirnya dia juga cuman si anak ini, teman saya ini orangnya alhamdulillah struggle gitu. Jadi dia nggak cepet putus asa, nggak banyak keluh kesah gitu. Jadi tapi gimana caranya saya tetap bisa sekolah, saya tetap bisa mencari ilmu dan bisa berusaha untuk itu gitu. Anaknya baik banget, rajin, dan dia bisa menempatkan diri ya, artinya gitu. Dia bisa menempatkan diri dengan posisi dia pada saat itu. Kemudian ada salah satu keluarga, yaitu temannya juga, keluarga temannya dia gitu, melihat hal itu gitu dan peka gitu. Jadi memang ini juga bukan hanya soal cerita dia, tapi juga soal cerita si keluarganya ini. Ini juga satu keluarga yang peka, yang masya Allah mulia kalau saya bilang. Jadi si keluarga ini melihat bahwa anak ini memang butuh untuk dibimbing, butuh untuk di-support. Akhirnya diambil anak itu teman-teman. Si teman saya diambil sama keluarga itu, sama temannya juga, sama orang tua temannya diambil, disekolahkan, dibiayai, bahkan disuruh pindah ke rumahnya gitu. Dan akhirnya anak ini mau, dan orang tuanya juga akhirnya memberikan, karena memang daripada di rumah juga mungkin nggak bisa menafkahi gitu ya, atau memenuhi kebutuhan si anaknya, akhirnya ya dikasihin. Tapi maksudnya bukan dikasih ya, cuman ya boleh deh diizinkan gitu loh. Dan juga dengan begitu banyak ucapan terima kasih ya, karena mungkin bisa membantu juga gitu. Nah cukup lama kalau nggak salah, kurang lebih dari usia SMA ya kalau saya nggak salah.
Nah, selama 3 tahun ini di itu gitu ya, dibiayai makan, minum, tidurnya di rumahnya si temannya ini. Seorang tuanya baik banget gitu, dan memang keluarganya cukup berada gitu. Padahal anaknya banyak, ada 5 kalau nggak salah. Nah, tapi ngambil lagi satu lagi jadi 6 lah, ya, diangkat anak lah, diangkat anak lah. Nah, kemudian hebatnya lagi, si anak itu benar-benar memanfaatkan, eh, bukan privilege, memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Jadi tidak disia-siakan, ya, tidak disia-siain, semuanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya dia belajar yang rajin, dia juga berprestasi di sekolahnya, dia benar-benar dimanfaatkan gitu. Akhirnya kan kalau udah kayak gitu, yang orang tua angkatnya juga seneng ya, maksudnya, oh ini anak udah diangkat, tapi bukan tapi membuktikan gitu bahwasannya dia tidak menyepelekan apa yang sudah diberikan gitu kan, apa yang sudah dibantukan, walaupun ikhlas ya mungkin ya, apa tidak ada kepikir ke sana, cuma kan pastilah senang kita kalau ngeliat orang yang kita bantu ini struggle, berusaha, survive, dan bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu, dia membuktikan bahwa si orang keluarga ini nggak salah ngambil dia sebagai anggota keluarga baru. Nah, sampai situ doang ceritanya. Kemudian kalau nggak salah bukan kalau nggak salah ya, sudah pasti ya. Jadi setelah lulus SMA, dia ambil sekolah perhotelan di Bandung, ya, sekolah perhotelan di Bandung, dan saudara mendapatkan beasiswa dari sekolah itu gitu loh. Wah, hebat banget deh, hebat, kalau saya bilang saya hebat. Emang karena pinter, berprestasi, anaknya well banget deh kalau orang bilang sekarang. Itu udah beasiswa, ya. Kemudian setelah lulus dia tuh nggak lupa sama si keluarga yang ngangkatnya ini, dia nggak lupa. Akhirnya dia lulus, dia bekerja, start from zero kan ya. Kalau di program itu saya tahu dari mulai misalkan housekeeping dulu atau waiter apa, saya nggak tahu lah, pokoknya karirnya itu start beginning from awal banget loh, gitu loh. Jadi karir di hotel itu dari awal banget, dari inilah gitu, dari bawah, sampai pada akhirnya setelah hampir sekian lama lah, itu sekian bulan atau sekian, nggak nyampe tahun sih kalau saya bilang, akhirnya dia bekerja di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Jatuh Subroto. Apa sih namanya itu? Yang dulu tuh ada proyek Hollywood itu ada pokoknya. Nah, di situ. Dan di situ dia kalau nggak salah dia udah jadi kapten room service apa kapten housekeeping ya, saya lupa. Cuman ininya kapten gitu. Nah, itu mulai kan tuh dia naik. Dan hebatnya lagi, sekali lagi, dia nggak lupa sama keluarga yang udah ngebantu dia. Dia tetap datang, tetap sowan, libur dia datang ke keluarga ini, seperti layaknya orang tua lah gitu. Bawa hadiah, bawa apa, wah ini anak hebat banget ya kalau saya bilang. Nah, udah itu di hotel itu dia pindah-pindah hotel kan ya, tapi yang saya tahu hampir semuanya tuh hotel bintang 5 semua di Jakarta, hotel besar lah gitu. Nah, di Bundaran HI itu dia udah pernah di situ, terus pokoknya hotel besar lah. Dan suatu saat dia mendapatkan orang kerja di Brunei, nah, di negara tetangga. Dia pindah tuh ke Brunei dengan jabatan lebih tinggi kan, karena pengalaman. Kita muter dulu ya, bentar. Pak, yuk. Tuh, ya, hati. Nah, udah gitu. Setelah pulang dari Brunei, balik ke Indonesia, udah ada tuh dia masuk ke, jadi bukan dia yang nyari lagi, cuma hotel-hotel berbintang ini yang memang memerlukan jasanya. Akhirnya beberapa hotel berbintang itu menggunakan jasanya sebagai manajer, sebagai GM. Wah, masya Allah deh, pokoknya karirnya luar biasa sekali gitu. Sebagai GM hotel, ya pasti
gajinya juga lumayan kan, cukup besar lah pada hotel bintang 5 ya. Nah, sampai akhirnya si keluarga ini pun jadi si keluarga yang mengangkatnya ini, ibunya ini meninggal, dan dia juga termasuk salah satu orang yang sangat kehilangan sekali, karena yang nah kutip memperjuangkan ini adalah si ibunya dari keluarga temennya ini yang banyak membantu lah. Datang dia akhirnya kan ke pemakamannya, terus dia rutin kalau setiap lebaran gitu ya, atau setiap tahun lah gitu, suka datang ke makamnya lagi, pulang ke daerahnya itu. Terus ya gitulah, pokoknya benar-benar kayak anak banget deh gitu baktinya. Dan sampai sekarang yang saya tahu tetap kontak gitu, kalau ada apa-apa dia ikut bantu gitu, walaupun sekarang sudah pensiun ya, karena memang sudah tua, cuman tetap masih biasa digunakan juga sebagai GM di salah satu hotel, tapi di daerah luar ya. Maksudnya masih di Indonesia, cuman jauh dari daerahnya gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau saya, ya pelajaran yang bisa diambil adalah kalau buat saya pribadi sih, ya kita jangan lelah gitu ya untuk berbuat baik, jangan lelah untuk berbuat maksimal, ya, jangan lelah untuk ya makes everybody happy gitu loh. Apa namanya, kan kalau di hotel itu kan yang saya tahu service ya, jadi memang harus benar-benar yang, dan ini memang ini banget kalau saya bilang relate banget sama ya agama yang saya anut ya, Muslim. Kan seberapa susah kita pun, kita nggak boleh tuh apa namanya memperlihatkannya gitu depan orang lain. Dia orang lain tahu kita senang aja gitu. Walaupun mungkin dalam hati kita sedang berkecamuk ya, mungkin kita sedang mengalami kesulitan apa, kesusahan apa, tapi orang lain nggak perlu tahu lah gitu. Kalaupun sudah tahu ya biarin aja gitu. Yang penting kita tidak bikin orang lain tuh jadi banyak overthinking sama kita. Karena kan ada dua macam ya, orang tuh kalau lihat kita itu susah, itu kan ada dua macam. Ya maksudnya saya tidak menjudge di sini ya, disclaimer, saya tidak menjudge orang. Tapi beberapa lah. Ada dua tipe kan, 3 malah. Ada orang yang ketika melihat kita sedang terjatuh, itu ada yang cuek aja, bodo amat gitu ya. Ya karena mungkin dia juga sibuk dengan urusan dia sendiri. Yang kedua, ada orang yang malah seneng gitu loh, lihat orang jatuh tuh seneng. Ada kayak gitu, bukan yang nggak ada. Ada. Menurut teman-teman juga pernah ngerasain. Dan satu lagi, ada orang yang empati, care, bahkan sampai membantu. Itu juga masih banyak orang-orang baik seperti itu. Jadi ya itulah kalau pelajaran yang saya bisa ambil ya, memang tadi itu ya, kita ya dengan siapapun itu kita berbuat baik, apalagi dengan orang yang sudah baik sama kita harus baiknya ngedobel. Baiknya ngedobel. Oke teman-teman, tapi ya terserah sih, bukan terserah, mungkin teman-teman punya ini tersendiri, silakan boleh isi di komen, mungkin punya pandangan tersendiri soal ya kehidupan seperti itu, macam-macam ya, mengalih komen. Nah kelasnya kita udah mau nyampe aja itu kan, ngobrol-ngobrol sebentar udah mau nyampe daerah Cisaat. Udah nyampe sih, bukan mau nyampe lagi, sudah Cikirain. Nah itu teman-teman, kisah kita di hari ini. Terima kasih loh udah nemenin perjalanan dari rumah. Nah, tadi itu ya jalur lingkar. Jadi jalur lingkar itu tadi di situ ya memang udah lama dibukanya, sudah penuh lah, sudah ini. Itu ada terminal bis ya, dulunya tuh asalnya di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian pindah ke situ terminal bis lah. Jadi daerah lintas mobil-mobil besar tuh di situ. Dan untuk menuju ke Jakarta lah situ. Nanti kan kita kan muter ya. Nah kalau mau ke Jakarta tinggal lurus sampai habis terus ya, udah ikutin jalannya terus nyampe ke Jakarta. Apalagi sana ketambah enak lagi ya, udah ada jalan tol di Parung Kuda. Dan nanti juga akan buka juga nih di daerah sini, cuman saya nggak tahu daerah mana. Kalau saya nggak ngikutin juga tuh progresnya seperti apa. Ya kalau saya mah, kalau dikasih kemudahan ya alhamdulillah, kalau belum ya tunggu aja, sama. Ya teman-teman, oke sekali lagi makasih buat temenin saya
Mudah-mudahan nggak bosen tonton channel saya terus. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrol ngalor ngidul, bebas asal sopan. Mungkin dari perjalanan kehidupan kita, apa namanya, bisa kita jadikan pelajaran, ya nggak sih, bisa kita jadikan motivasi. Soalnya saya senang banget sih kalau ada, saya tuh apa ya, sekarang saya ini lagi seneng banget dengar apa motivasi-motivasi gitu ya. Jadi dari orang-orang yang punya pengalaman ngasih motivasi itu jadi kayak bikin strong gitu loh, kayak bikin kita kuat, kayak bikin kita tuh kayak yang di-charge kembali gitu. Seneng aja gitu. Dan emang baik kan gitu kan, kalau nggak salah tuh motivasi itu bagian dari makanan ruh kita gitu loh. Kita tuh dikasih makan ruhnya tuh, ruh itu kalau dikasih makan satunya adalah motivasi. Jadi kita harus terus bersemangat ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditonton terus channelnya DMS, Doni Motovlog Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diaktifkan tanda notifikasinya. Jadi setiap ada video-video baru dari saya, langsung nongol itu di gadget teman-teman semuanya ya. Dan untuk teman-teman yang punya masukan, mungkin kita bahas apa di perjalanan, nanti kita saling ngobrol-ngobrol di komen. Asik banget deh kayaknya. Yuk kasih kira-kira ngebahas apa ya. Tapi disclaimer lagi ya, maksudnya ngebahas juga bukan berarti saya tahu segalanya, tidak ya. Kita berbagi. Gitu. Apapun yang saya obrolkan pagi hari ini dan mungkin sebelum-sebelumnya dan ke depan nanti. Ini hanyalah sebatas yang saya tahu. Seminim ilmu yang saya punya. Gitu. Jadi bukan berarti saya tahu, tidak. Saya tidak tahu banyak, justru saya harus tahu banyak. Dan saya butuh pengetahuan yang banyak, motivasi yang banyak, butuh nasihat yang banyak, gitu. Jadi kalau di sini ya kita sharing-sharing aja lah. Ya, mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa bermanfaat semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya mau ngegas tipis dulu biar cepat sampai, tapi masih lama sih. Ya cepat sampai. Kita saling doakan, saya doakan juga teman-teman semua di rumah. Sekali lagi, tetap sehat selalu, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya. Dimudahkan dan dilancarkan urusannya, rezekinya, jodohnya, ya, disehatkan selalu, jauhkan dari penyakit dan sebagainya yang baik semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.